Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar untuk apa sih ya bahasa ininya ya. Kayak semacam memparsing modul atau menentukan modul untuk setiap role user yang sudah didefinisikan ya, ditentukan. Jadi kan di sini kita nantinya akan buat beberapa role. Role yang pertama tentu admin atau super admin ya, dia yang yang bisa mengakses seluruh modul. Yang kedua ada bagian admin keuangan, bagian administrasi ya, bagian administrasi kayak pendaftaran, kemudian memasukkan data pasien baru ataupun yang berobat yang baru gitu. Yang ketiga adalah dokter yang bagian untuk kayak memasukkan riwayat pasien, kemudian menyelesaikan antriannya gitu ya, atau bisa dilakukan oleh si bagian administrasi untuk melakukan penyelesaian antriannya. Ini terserah ya nantinya. Yang jelas nanti kita akan buat 3 role yang berbeda di dalam aplikasi ini. Jadi kita coba dulu ya, kita akan melakukan testing dulu ya teman-teman. Oh ya, ini di sini dibuka dulu file modulo.php. Ini hapus dulu ya untuk bagian tesnya. Kita akan buat modul parsing ya. Di sini kita akan buat kelas baru yang dengan nama modul parsing ya. Teman-teman buat dulu di sini. Tulis di module parsing.php. Kemudian kita buat kelas baru di sini, php kelas modul parsing. Oke, di sini kemudian di modul load kita modifikasi, jadi di sini bukan run admin tapi modul parsing. Oke, seperti ini. Di modul parsing kita extends run admin. Oke. Nah, pertama-tama teman-teman ini kita udah buat ya namanya modul parsingnya, tapi sebelumnya saya sebenarnya nggak terlalu harus menjelaskan ini juga ya. Kita jelaskan dulu ya bagian ininya, kita buat dulu di sini. Nanti dibuka app custom.php, kita akan kayak semacam membuat query baru ya teman-teman. Nah, saya jelaskan dulu sedikit ya. Kan di sini ada user ya, ada user di sini, ada user itu ada namanya role ID. Nah, nanti kita akan buat join, left join atau right join, inner join ya, left join lah di sini. Kita akan buat left join ke tabel user role gitu ya. Nah, user role-nya di sini ada administrator, ada dokter, kemudian dokter gigi maksudnya ya. Ini kita dokter giginya kita hapus ya kayaknya, belum terlalu butuh kayaknya ini. Bentar dulu ya, kita coba login dulu ya. Ini sebenarnya belum ini, sorry. Kita 1 2 3 4 5 6. Sini ada role-nya, ada semua role. Ada dokter gigi ya. Nah, ini role modulnya adalah, kita edit di sini ada dokter dan ada perawat ya. Nanti kita ganti ke bagian administrasi di bagian role modulnya. Nah, jadi kan secara umum di sini ada 3 role ya, dokter, kemudian admin, nanti bagian administrasi. Nanti mungkin akan perlu saya edit dulu ya. Di sini ada role name-nya dokter Gigo, tapi dokter gigi ya maksudnya. Role modulnya adalah dokter. Jadi sebanyak apapun role-nya di sini, misalnya dokter gigi, dokter bedah, nanti akan role modulnya adalah mengakses role modul dokter. Sama administrator bisa saja nanti role name-nya adalah super admin, kemudian role aliasnya di sini super admin, nanti role modulnya tetap sama admin gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman, ini kita coba dulu di bagian role-nya dulu ya. Oke, kita edit dulu, sorry. Di sini ada bagian tambah role ya, manajemen role, sorry. Di bagian admin, kemudian di role di sini ininya bukan perawat ya, kita tulisnya administrasi. Kemudian di sini administrasi juga ya. Administrasi huruf kecil.
Kemudian di bagian role proses, oke, sudah. Role edit ya, role edit mana? Nah, di sini administrasi yang buat pendaftaran lah, buat pendaftaran ataupun administrasi terserah, nanti diatur-atur sendiri ya teman-teman. Ini cuma masalah bahasa atau terminologi yang sering digunakan di klinik gitu ya, karena saya juga kurang banyak mengerti lah tentang istilah-istilahnya. Nah, oke, di sini sudah ya teman-teman, kita reload dulu. Saya mau hapus untuk ini jadi supaya lebih jelas teman-teman. Saya buat role modul dulu di sini. Role-nya misalnya tambah role, oke. Tambah role di sini misalnya role name-nya apa? Administrasi ya. Kalau role name-nya huruf-hurufnya huruf kecil. Role alias misalnya di sini admin pendaftaran misalnya ya, role name-nya. Kemudian role modulnya di sini administrasi. Oke. Kita klik submit. Hingga nanti pas kita tambahkan user di sini semua pengguna, kita buat user baru, tambah pengguna. Kita masukkan di sini dokter@gmail.com, kemudian passwordnya masukkan, dokternya dokter umum, oke. Kemudian di sini nama lengkapnya Dokter Suhanda misalnya ya. Kita klik submit. Selanjutnya saya mau nambahkan bagian administrasi, kita tambah lagi user, tambah pengguna. Misalnya administrasi@gmail.com, kemudian passwordnya 126. Ininya bagian admin pendaftaran, di sini Hendra misalnya, Hendra Mahesa. Oke, sudah. Nah, kita logout ya teman-teman. Kita mau coba buat query-nya dulu. Tadi udah ya di bagian modul load, kita ke extend model parsing. Jangan lupa modul parsingnya buat, kemudian di extend ke run admin ya. Selanjutnya kita buat dulu ya teman-teman query untuk lab join-nya. Nantinya tujuannya adalah untuk membaca role name si role name yang ada di user role gitu ya. Karena di tabel user ini kita cuma ada role ID-nya saja, sehingga nanti saya mau bedainnya berdasarkan role name-nya. Bisa saja berdasarkan role ID, tapi kan di sini ininya kita mau bagian ininya ya, sorry di sini ada, harusnya ada bagian enum ya. Kita edit dulu ya. Kembali lagi di tabel user role. Di sini kan tipe datanya saya pakai enum, jadi harus mirip ya. Jadi kalau misalnya di sini ada perawat terus kalian masukkan administrasi, ini nanti nggak akan masuk, makanya nanti akan kosong gitu. Administrasi tadi kan perawat ya. Ini kita edit lagi jadi administrasi. Nah, kalau tipe datanya memang seperti itu ya. Kemudian kita browse lagi, ini kayak harus kita edit aja lah, ini role modulnya administrasi, kita klik go. Oke, kita kembali lagi. Oke, selesai ya. Jadi di sini di user role udah ada admin, dokter, dan bagian administrasi. Kembali lagi kita ke ini, kita akan membaca ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita buat lagi public function di sini misalnya lab misalnya lab join role check kemudian as user. Oke, kita buat try catch ya, klik 2 ya. Kemudian kita tulis SSQL, kemudian di sini kita tulis select, koma. Kalau select bintang, koma, berarti saya ngecek ke ngambil seluruh data yang ada di tabel role modul di sini. Ini bukan role modul, user role ya, users role di sini, kemudian from user ya, tabelnya tabel user. Sorry ya, apa sih ya, saya lupa ingat role-nya. User, benar-benar ya,
role module user role. Ya bener, role module ya. Select kita tulisnya sebenarnya sih role module. Sorry, di sini harus jelas ya, maksudnya kita select ke role module ke ini ya. Kemudian ada di sini role ID. Saya agak ngintip dulu ya tabel project saya dulu. Di sini ada sarana, kita lihat dulu ya. User role module, oke. User role ID sama ya sebenarnya. Nah, oke, jadi maksud query-nya sebenarnya saya select ke tabel ini ya, ke kolom role module. Nah, ini selectnya ke from user, maksudnya nanti kan kita akan lab join ya teman-teman. Nah, kemudian kita lab join ya di sini, lab join. Oke, kita lab join di sini, lab join users role, kemudian on users user ID ya, user, kemudian user role ID ke tabel user, kemudian users role, kemudian harusnya di sini users role. Nah, lab join user role, kemudian on users role ID, kemudian user di sini baru ke bagian users role ID ya, role ID. Oke. Kemudian kita enter lagi, kita where users ID sama dengan titik user ID seperti ini. Bener sih seperti ini. Kemudian kita stmt, kemudian sdis link prepare SSQL. Oke. Jadi select bintang koma role module from user, lab join user role on user role ID, users role ID. Jadi ini kita selectnya ke users role. Nah ya, kemudian di sini ada ke tabel user. Jadi ya ini basic pelajaran untuk lab join atau right join ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak harus dijelaskan lagi, tinggal ikutin saja ya teman-teman. Kemudian kita di sini tulis bin param stmt, kita pakai prepare statement. Kemudian di sini user ID, kemudian as users, kemudian di sini oke, stmt execute, kemudian di sini misalnya as this row, kemudian as stmt page pdo, di sini kita tulis page associate. Oke. Return as this row. Oke. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Baik. Oke, kayaknya sih oke sih ini. Kita kembali ke modul parsing ya teman-teman. Kita deklarasikan prepared supaya private ya. Suka yang, kalau Genjet kan suka yang private ya. Kita tulis aja private supaya hanya bisa diakses di modul parsing saja ya teman-teman. Prepared as user, kemudian di sini public function, di sini misalnya get user ya, get user data misalnya, atau terserah lah nama fungsinya as user. Kemudian kita panggil yang tadi ya teman-teman, as this user, kita panggil yang fungsi tadi as this obj2, kemudian apa tadi,
Nama fungsinya adalah lab join role check, lab join role check, bener ya, lab join role check as user gitu ya. Oke, bener. Kemudian return as this user. Oke, kemudian di sini kita tulis lagi, atau bisa saja di sini protected ya. Mau public atau protected, bisa saja protected seperti ini, misalnya protected function, kemudian supaya lebih aman. Sebenarnya pemilihan private protected itu memang ada tujuannya sih, tapi kalau dijelaskan di sini aduh panjang ya, teman-teman, malah jadi kayak podcast ya. Kemudian kita tulis public function, misalnya app run, atau misalnya run user, run misalnya di sini, atau ya run user. Oke, as path, kemudian misalnya kita tulis nanti sambil berjalan ya, as user. Nah, di sini kita akan melakukan parsing modulnya ya, teman-teman. Ini jadi sangat penting ya. Baik, kita coba ya, teman-teman. Di sini bisa pakai if else, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan switch case, bisa saja. Kita coba pakai switch case ya, kayaknya switch. Case-nya adalah di sini kita gunakan this get user data di sini, kemudian get user data as user ya, as user gitu ya. Jadi kita mengakses protected function get user data ya. Nah, ke bagian ini gitu. Kemudian as user kita seleksi as user. Misalnya case-nya adalah di sini adalah admin. Nah, oke, jadi misalnya kalau role modulnya si ininya itu adalah admin, kalau diseleksi get user datanya itu adalah admin, maka kita masukkan di sini, misalnya kita echo. Ini buat tes dulu ya, H1 ini admin. Oke, H1. Nantilah jelasin ya, supaya ininya jelas gitu ya, teman-teman. Case lagi, kita tambahkan case, misalnya case-nya adalah dokter. Echo di sini ini dokter ya, kita tulis ini dokter. Kemudian kita break, ada KitKat. Case-nya ada administrasi ya, teman-teman. Kemudian kita echo lagi di sini, echo ini bagian admin pendaftaran. Kemudian defaultnya di sini kalau case-nya tidak ada terseleksi di bagian ininya, misalnya bukan apa, katakanlah bukan itu. bukan yang tidak terdaftar di dalam role yang sudah kita tambahkan, itu kita isi defaultnya tidak ada role misalnya, atau role not selected misalnya, biar agak ke Inggris kan ya, not selected misal ya, teman-teman. Break, ini di luhurnya kita kasih break, ada KitKat. Nah, oke, ini udah ya, clear seperti ini, teman-teman. Sekarang kita gunakan ke index.php yang ada di folder user. Nah, di folder user tuh kemarin kita buat index.php. Nah, kemarin kan kita as modul admin. Nah, sekarang kita tulis run user. Oke, seperti ini. Kita coba reload dulu, teman-teman. Di sini barangkali ada error tuh, cannot try without. Saya lupa ya, di sini kita tulis catch, kemudian PDO
expression, kemudian SE, kemudian di sini echo SE, kemudian get message. Oke, udah 20 menit dan kita coba lagi teman-teman, kita reload. Sekarang kita coba login sebagai admin ya. Kita tes dulu 1 2 3 4 5 6, kita sign. Nah, di sini adalah SOBJ2 modul parsing online 7 tidak ditemukan ya. Modul load SOBJ2 undefined property SOBJ2 online 7 di modul parsing ya. Sorry, di modul parsing SDIS OBJ2. Sorry ya, kenapa ya? Kita ke modul load. Oh, di sini nggak ada OBJ2 ya. Kita tambahkanlah di sini protected SOBJ2. Kemudian di sini setelah OBJ kita tambahkan SOBJ2. Nah, karena ini OBJ2 nanti kita butuh juga karena buat custom query-nya. SOBJ2. Kemudian di modul load kita tambahkan juga ya. Di SPL auto load-nya kita tambahkan ya. Di SPL auto load di bagian S modul, new modul load kita tambahkan SOBJ2 seperti ini. Baik. Oke. Paham? Bisa dipahami teman-teman? Kita reload. Role not selected katanya ya. Oke. Kita agak bingung nih. Kita cek dulu ya. Kita ke modul parsing. Di sini coba echo. Check get user data as user, kemudian misalnya nggak bisa pakai switch case kayaknya sih ini harus apa ya, SDIS user role module misalnya. Oh gini saya agak if empty SDIS user SDIS get user data seperti ini, kemudian as user ya. Nah kita karena ini harus dipanggil dulu si fungsi get user datanya karena kan nggak di dalam konstruktor, jadi dia nggak otomatis panggil gitu ya, jadi harus dipanggil kayak gitu. Kemudian jadi di bagian switch case-nya get user datanya kita tulis SDIS user data. Di sini adalah misalnya ini ya, tulisnya adalah role module gitu ya. Oke, kayaknya sih ini benar. Kita reload. On closed online 14 kita lihat. Get user data. Oh ini ya, ini kebanyakan. Oke, kita reload lagi. Undefined get user. Astagfirullah. Sorry, ini kayaknya saya SDIS role module. Sorry. SDIS user ya, SDIS user gitu. SDIS sesuai dengan ini ya, di return ini. Jadi kan sebelumnya kita di fetch ya. Di fetch itu ada menghasilkan row. Nah, si row ini kita rubah masukkan ke dalam objek yaitu SDIS user gitu. Jadi nanti mengakses mengakses array-nya itu kita tulis SDIS user role module yang diseleksi di dalam switch-nya gitu. Oke, kita coba lagi, barangkali salah. Oke, ini admin bener ya. Kita coba ke season. Kita hapus dulu ya teman-teman. Kita delete seasonnya. Kita reload. Maka dia akan keluar lagi. Sekarang kita coba masuk ke bagian dokter ya. dokter@gmail.com. dokter@gmail.com. Kemudian ini passwordnya 1234566. Kita sign in bener.
Nah, ini dokter ya, bener. Oke, kita kembali lagi ke user role-nya, kita hapus, ke season-nya kita hapus dulu ya, karena ini buat percobaan aja dulu. Kita ke bagian administrasi @gmail.com. Kemudian 1234566, enter, login berhasil. Dan di sini akan muncul ini admin pendaftaran ya. Berarti secara teknis role modulnya sudah fix ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil modul-modulnya yang beneran gitu ya. Ini kan cuma percobaan, berhubung yang tersedia itu adalah, yang sudah ada itu adalah modul admin, berarti nanti saya tesnya modul admin ya. Di sini kan di modul parsingnya itu udah extend ke run admin. Jadi kita tinggal panggil di run admin.php ya. Kita lihat di run admin.php ini nama modulnya adalah public function module admin ya. Berarti di sini kita tulis bisa saja seperti ini, modul parsing titik seperti ini, module admin, kemudian kurung buka. Di sini apa, di run admin itu ada spat-nya ya. Oke. Di sini kita spat. Bisa saja nanti kita butuh data usernya, bisa saja kita tambahkan as usernya juga sih. Gimana nanti ya teman-teman. Nah, di sini kayaknya kita butuh data usernya ya. Jadi ini si public function module admin kita tambahkan juga as user sama dengan null. Kita butuh ininya. Berarti kita panggilnya di sini modul admin as kemudian as this user. Oke. Seperti ini. Jadi si as this user nanti kita bisa nge-patch nama-nama usernya gitu ya teman-teman, nama user, fotonya, role-nya. Jadi tinggal diakses aja arraynya nanti. Oke, seperti ini. Kita coba teman-teman, kita reload, barangkali ada yang salah. Nggak ada ya. Kita masuk ke sebagai administrator, dan sekarang modulnya muncul ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi ini di bagian atas ini agak menceng ya. Nanti kita benerin ya, atau benerin masing-masing ya teman-teman. Itu agak menceng, kayak di bagian admin itu agak menceng, agak sedikit menceng kayaknya ya, kurang lurus dengan apa, dengan ininya ya. Mungkin harus kayak pakai kelas A ya, pakai kelas snapling mungkin ya teman-teman. Di sini kita tambahkan kelas snapling, tapi nggak harus di apa namanya, di linkkan ya. Oke, kita jadi kenapa admin ini agak menceng, kita tambahkan kelas enabling ya. Kita reload di sini. Nah, ini udah ya, benar. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana ya menentukan modul untuk setiap role-nya ya. Atau bahasa saya sebenarnya parsing ya. Entah masuk atau enggak ya, entah ilmiah atau enggak bahasanya, tapi yang jelas ya seperti itulah kurang lebih. Jadi kita memparsing modul atau menentukan modul-modul yang akan diakses berdasarkan role modulnya gitu. Kalau role modulnya itu ID-nya berapa ini atau name-nya apa, maka role modulnya adalah modul admin. Nanti kalau dokter, nanti role modulnya adalah role dokter. Karena kan tiap user itu hak aksesnya atau privilege-nya itu berbeda-beda gitu ya. Nah, nanti kita akan buat mungkin untuk dokter sama bagian administrasi gitu ya teman-teman. Jadi nanti di run admin kita extend ke misalnya run dokter, dari run dokter kita extend ke run administrasi gitu.